Halo guys, welcome back to my channel. Oke, langsung aja di video kali ini guys untuk mengisi waktu luang di masa PPKM ya. Hari ini udah saya copotin semua tangkinya. Saya mau bikin ram air intake ini yang depan ini untuk Ninja ini akan saya aktifkan ya guys ya. Jadi nanti akan saya bikinkan jalur dari depan sini, dalam sini saya bikin jalur langsung menuju ke box filter. Jadi untuk box filternya nanti kita akan cetak pakai plastik ya, bahan plastik, pakai yang baru. Nanti ini udah nggak kepake, jadi nanti langsung masuk ke sini aliran udaranya. Saya juga udah beli bahannya ya guys ya. Saya beli selang fleksibel ya. Ini untuk cuci piring kalau nggak salah. Jadi saya beli dua untuk kanan dan kiri. Nanti kita pasang ya guys ya. Jadi seperti ini untuk selang fleksibelnya, langsung masuk ke box filter. Saya juga udah siapkan nih bahannya untuk tutup box filternya. Nanti kita akan cetak tutupnya, kita potong sesuai bentuknya ya guys ya. Jadi kita pakainya ini lumayan tebal plastiknya. Nah, jadi ini udah nggak kepake nanti ya guys ya. Jadi udah nggak kepake, kita pakai yang cetakan yang baru nanti. Jadi gitu aja guys ya. Oke, kita pasang. Oke, jadi yang pertama kita bakal cetak dulu untuk tutup box filternya. Kita garis, jadi kita potong ya. Untuk pengerjaannya supaya cepat seperti biasa, kita akan selingi dengan timeless. Ya, ini udah selesai saya potong sesuai cetakan. Jadi seperti ini nanti posisinya ya, udah pas. Jadi kita usahakan supaya rapat ya, jadi nggak ada kebocoran udara ya. Sudah kita sesuaikan ukurannya seperti ini kira-kira nanti. Lalu setelah ini kita bikin jalur udaranya ya. Kita masukin selangnya dulu.
untuk bagian depan air scoopnya ya, seperti ini. Nanti kita potong karena ini depannya kegedean. Jadi ini untuk dudukan selangnya yang depan supaya bisa nempel. Nanti kita masukin, kalau dicopot kita bisa copot lagi. Jadi sengaja saya bikin itu supaya bisa dibongkar pasang ya. Ini udah kepotong ya. Jadi ini udah nggak pakai. Yang kita pakai itu yang ini. Dan yang ini kita akan ratakan, kita akan amplas supaya halus depannya. Ya, ini udah halus dua-duanya, udah rapi seperti ini. Jadi ini nanti ditaruhnya di air scoopnya seperti ini, nanti kita lem. Jadi kayak gitu ya. Kita balik lagi ke box filternya. Sekarang kita butuh 2 letter L peralon ya, untuk ukuran menyesuaikan. Jadi seperti ini. Nanti kira-kira dari selang ke letter L masuk ke box filter. Oke, kita pasang aja langsung ya. Oke, ini jadinya saya pilok untuk bagian depan air scoopnya biar nggak begitu kelihatan ya kalau warnanya abu-abu. Saya cat semprot pakai Sapporo biar lebih oke. Jadi bagus ke. Ini guys udah jadi ya untuk tutup box filternya seperti ini, udah saya lem. Jadi kayak gini, udah rapi. Jadi sekarang saya mau bikin untuk masuknya selang fleksibel. Saya bikin supaya bisa ini ya, kembali lagi biar bisa dibongkar pasang.
Jadi saya siapin paralon lagi biar bisa masuk, lalu kita bisa bongkar lagi. Ya sedikit repot nggak apa-apa, cuman ya itu biar bisa bongkar pasangnya gampang. Jadi kita ukur dulu, langsung kita potong. Oke guys, ini untuk hasil akhirnya bentuknya seperti ini ya. Ini udah fix seperti ini. Tadi yang pertama hanya untuk 2 scoop aja tanpa lubang ini, tanpa kedua lubang ini. Udah saya uji coba dan ternyata malah berat guys. Mungkin karena ini selangnya terlalu panjang ya. Jadi sedotan ke karburatornya itu malah berat. Tadi udah saya coba, RPM-nya nahan cuman sampai di 7.000 atau 8.000-an tadi. Seperti itu ya. Jadi setelah itu saya tambahkan lubang-lubang di sini. Yang pertama, di bawahnya juga ada kipas yang besar ya. Jadi sudah saya pasang kipas. Tadi saya modifikasi kipasnya. Untuk remah-remahan kipasnya saya potong supaya muat masuk di dalam box filternya. Dan tadi tetap ini ya, untuk udah terlanjur saya tutup semua. Mungkin next kalau misalnya saya buka lagi, saya akan tunjukkan bagian dalam dari kipasnya. Yang jelas ini kipasnya udah lumayan besar ya. Jadi lalu yang kedua, saya bikin lagi lubang di sini, langsung di atas dari lubang venturi karburator, supaya angin bisa bebas masuk ya, langsung menuju ke karburator. Ini juga untuk lemnya, yang untuk ngikat kipasnya saya bikin mati, saya lem supaya nggak lepas. Kalau lepas bisa langsung masuk ke karburator ya, malah bahaya nanti. Jadi seperti ini. Nah, untuk bentuknya. Lalu untuk kipasnya itu bisa nyala saat kontaknya kita onin ya. Jadi kita onin dulu ya, kita onin ya, udah nyala ya, hijau ya, itu kipasnya akan otomatis nyala. Jadi saat mesin mati pun kipas bisa nyala ya, untuk langsung menyuplai udara saat pertama kali di starter motornya. Ini untuk tekanannya lumayan besar ya, karena kipasnya besar. Ini karena mesinnya mati, jadi anginnya bisa keluar sampai ke depan, lumayan kenceng ya. Ya, jadi seperti ini ya guys ya, sudah hasil akhirnya. Jadi kita pakai 2 ram air intake-nya, yang di depan, kanan dan kiri. Lalu kita tambah juga untuk lubang-lubangnya, di tutup box filternya kita tambahin lubang-lubangnya. Yang lubang yang depan yang besar itu untuk wadah kipasnya, angin masuk di situ. Dan yang kedua itu cuman polosan aja, kita pakai lubang-lubang saja. Jadi saya pikir kenapa saya pakai lubang yang kecil-kecil itu, supaya misal kalau di dalam tekanannya itu besar tuh, pasti angin juga bakal keluar lagi, cuman keluarnya kan nggak terlalu plong karena cuman lubang-lubang kecil. Jadi saya harap di dalam itu masih ada tekanan walaupun berlubang semua ya. Karena tadi awalnya kan kita pengen bikin yang tertutup hanya ram air intake saja, tapi ternyata sedotannya kurang kuat, malah jadi ini nggak bisa lari ya, sedotannya terlalu berat dari karburatornya itu.
Jadi kita tambahkan lubang-lubang, dan saya udah uji coba, ternyata ini guys, ini bekerjanya hanya di ini aja, putaran tinggi aja, di kecepatan tinggi aja. Jadi kalau misalnya kita jalan biasa, misal di bawah 100 itu biasa aja, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya kita udah di top speed gitu ya, itu bakal terasa tenaganya kan ngisi terus gitu guys. Jadi yang biasanya saya kalau misalnya uji top speed itu, kalau misalnya udah di hampir limit RPM itu tenaga akan agak berkurang. Tapi kalau di sini setelah saya pasang ram air intake ini, tenaga ada terus guys, sampai di putaran tinggi. Jadi sampai RPM 12.000 13.000 itu tenaga ada terus guys. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk fungsi ram air intake ini. Fungsinya hanya di ini, kecepatan tinggi aja. Tapi kalau misalnya kecepatan rendah ini nggak ada fungsinya, cuman gini aja. Cuman kan ini nggak mengurangi performa di RPM bawahnya, tetap sama, cuman ini hanya mendongkrak di RPM tinggi aja. Mungkin dari seperti itu ya guys ya, untuk fungsi ram air intake ini. Dan untuk percobaan kali ini saya bisa simpulkan berhasil ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk mencoba atau berkarya ya lewat YouTube ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih juga yang udah subscribe dan like untuk video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, bye.